wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nia Aprilia Fadilah dengan NIM 06021282328037. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dengan topik asal-usul nama desa Muncak Kabau di Kecamatan Buai Pemuka Bangsa Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas akhir mata kuliah sastra lama dengan dosen pengampu yang saya hormati, Ibu Halidatun Nuzula MPD. Sastra lisan merupakan bentuk kesusastraan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Umumnya merujuk pada karya sastra tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Sastra lisan sebagai pertunjukan tutur yang melibatkan interaksi antara penutur dan audiens, mengikuti kaidah dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, sastra lisan dapat dipahami sebagai ekspresi kebudayaan yang disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi. Asal-usul Muncak Kabau tidak hanya menjadi cerita legenda semata, namun juga menyimpan rekaman nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat Komering, yang penting untuk dipahami dan dilestarikan oleh generasi masa kini. Cerita ini juga menyiratkan adanya praktik budaya lama seperti tradisi mengadu hewan yang dulunya dianggap sebagai ajang uji kekuatan dan hiburan masyarakat. Perlu diketahui juga, saya juga keturunan anak ketua adat yang bernama Matnawi, yaitu ketua adat Semendawai Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi-tabi pun, saya Eliana, selaku pengiat budaya Komering, saya akan menceritakan asal-usul Muncak Kabau di desa Komering, Oku Timur. Pada zaman dahulu, hiduplah suami istri, yaitu mempunyai anak Ahmad. Di pagi hari, Mang Abu mau pergi ke pasar. Mang Abu pesan kepada Ahmad, "Ahmad, tolong jaga kebau. Ibumu pergi ke kebun mengambil buah langsa." Jawab Ahmad, "Iya Pak, nanti saya lihat kebau." Mereka sangat senang memiliki kebau. Setiap hari mereka pergi mengembala kebau. Mang Abu pergi ke pasar menemui Mang Kosim. Tiba di pasar, Mang Abu bertemu dengan Mang Kosim. Mereka bercerita tentang pendatang mau menguasai daerah mereka. Masyarakat berkumpul membicarakan tentang bagaimana caranya melawan pendatang. Mereka bingung karena mereka tidak ada yang punya kebau besar untuk melawan pendatang. Mang Abu dan Mang Kosim mendatangi rumah Kyai Mikdan. Tibalah di rumah Kyai Mikdan, mereka disuruh masuk. "Silahkan masuk Mang Kosim," kata Kyai Mikdan. Terus di sana sudah ramai dengan masyarakat. Mereka bermusyawarah bagaimana caranya melawan pendatang. Mereka bingung bagaimana caranya melawan kebau. Mang Kosim berbicara menggunakan kebaunya Mang Abu. Terus mereka setuju. Kata Mang Kyai Mikdan, "Kebau kecil kita gunakan, kita pasang tanduk terbuat dari besi dan diolesin racun dan dihiasin." Setelah mereka musyawarah, semua masyarakat yang ada di sana setuju. Pada suatu pagi, pada saat mau mengadakan kebau, tibalah saatnya. Paginya mereka kumpul di puncak. Sebelum mengadakan pengaduan, kebau kecil dipasang tanduk terbuat dari besi
dan diolesin racun dan dihiasin. Sampailah pendatang di tempat pengaduan, dia terkejut melihat lawannya kerbau kecil. Kata pendatang, alangkah kalian ini aneh. Apa nggak ada lagi kerbau besar untuk melawan kerbau saya? Pasti kamu nanti kalah. Nah, kata Kiai Maidan, kita coba dulu. Nah, pendatang melepaskan kerbaunya. Kerbau besar itu bingung melihat kerbau kecil kok ada tanduknya. Kerbau kecil itu melihat kerbau besar itu, dia mengira kerbau besar itu induknya. Nah, hati naluri kerbau kecil itu mau nyusu. Kerbau kecil itu selalu mendekati kerbau besar, mendekati perutnya. Kerbau kecil mau menyusu, menyerodok yaitu perut kerbau besar. Akhirnya kerbau besar kesakitan dan keluar darah tidak berdaya. Kata Kiai Maidan, tuh lihat kerbaumu kalah. Kata pendatang, tidak mungkin. Dia tidak percaya bahwa kerbau pendatang kalah. Itu singkat cerita dari kisah Desa Muncak Kabau, tempat mengadukan kerbau puncak. Kerbau diganti namanya ke Kabau. Itulah kisah Muncak Kabau. Nah, pesan moral dari cerita Muncak Kabau yaitu, kalau bukan hak kita jangan kita ambil, dan jadi manusia jangan sombong dan serakah, dan juga jangan selalu meremehkan lawan. Bagaimanapun bentuknya, kecil maupun besar, kita tidak boleh meremehkan, karena lawan itu bisa membuat kita terjebak. Dilihat dari postur badannya dan tempat dan sebagai manusia diciptakan oleh Allah mempunyai akal dan pikiran. Kita gunakan pikiran kecerdikan kita untuk membela dan mempertahankan tempat kelahiran kita dengan cara apapun yang kita gunakan demi mempertahankan desa kita tercinta. Itulah kisahnya. Assalamualaikum. Jadi, di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur itu terdapat banyak sekali suku yang hidup berdampingan, mulai dari suku Sunda, Jawa, Komering, Lampung, dan lain sebagainya. Namun, penduduk asli atau warga lokal yang hidup dari zaman dahulu hingga saat ini, penduduk aslinya merupakan suku Komering. Nah, suku Komering di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini mendominasi suatu wilayah. Yang pertama adalah wilayah Muncak Kabau, dan yang kedua adalah wilayah Betung dan sekitarnya di daerah Semendawai Barat. Jadi, terdapat banyak sekali kisah yang bisa kita ambil dari dua daerah tersebut. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya mengangkat judul cerita yang berjudul Asal-Usul Nama Desa Muncak Kabau, yang menceritakan sebuah kisah perjuangan masyarakat setempat dalam mempertahankan daerah dan haknya dari ancaman perebutan daerah dari suku lain pada masa itu. Nah, adapun nilai-nilai yang terkandung dalam cerita tersebut ada 4. Yang pertama, nilai religi atau keagamaan. Yang kedua, nilai moral. Selanjutnya, nilai sosial budaya. Dan yang terakhir adalah nilai kepemimpinan. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai nilai religi yang terkandung dalam cerita ini. Nah, nilai keagamaan dalam cerita Asal-Usul Muncak Kabau tercermin melalui keyakinan bahwa kebenaran dan keadilan akan selalu berpihak kepada orang yang tulus, jujur, dan tidak sombong sebagai bentuk kepercayaan kepada kekuasaan Tuhan dalam menentukan hasil akhir suatu peristiwa. Dibuktikan dengan saat adu kerbau, para masyarakat di daerah Muncak Kabau ini awalnya tidak merasa ragu karena kerbau yang dimilikinya kecil. Ia pasrah dan berdoa kepada Tuhan dan
diminta petunjuk bagaimana caranya agar mereka dapat memenangkan lomba tersebut, yang mana pasrah dan bersyukur kepada Tuhan dan apa yang diberikan pada saat itu mampu membawa mereka kepada jalan keluar dari permasalahannya. Walaupun tidak digambarkan secara eksplisit dalam bentuk ibadah atau doa, terdapat semangat pasrah dan percaya bahwa usaha yang dilakukan dengan niat baik akan mendapatkan restu dari Tuhan. Ketika masyarakat di dusun merasa terancam oleh orang asing yang datang dengan kesombongan dan niat tidak baik, mereka tidak membalas dengan kekerasan atau kejahatan, melainkan tetap bersikap bijaksana dan juga penuh kebijaksanaan. Nah, dalam cerita ini Kiai Mikdan sendiri hadir tidak hanya sebagai pemimpin suku dan juga agama pada saat itu, namun juga sebagai sosok yang bijak, mampu menenangkan masyarakat dan membimbing mereka untuk bertindak secara taktis dan tetap menjaga kehormatan masyarakat pada kala itu. Yang kedua adalah nilai moral. Nilai moral dalam cerita asal-usul Muncak Kabau sangat kental, terutama dengan kerjasama, kecerdikan, dan keberanian menghadapi ancaman dengan cara yang cerdas dan tidak sembrono. Mengapa? Karena masyarakat desa meskipun merasa terancam oleh orang asing yang akan membawa kerbau besar dan kuat, tidak langsung menyerah atau melawan dengan kekerasan. Sebaliknya mereka memikirkan cara yang tepat dengan musyawarah bersama, mencari solusi bersama dan menghargai pendapat satu sama lain. Keputusan yang digunakan menggunakan strategi bukan kekuatan semata, menunjukkan pentingnya kecerdikan dan akal dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, tindakan kerbau kecil yang tanpa sengaja mengalahkan lawannya juga menyiratkan pesan bahwa yang kecil belum tentu lemah, yang lemah tidak selalu kalah jika didukung oleh kebijaksanaan dan strategi yang tepat. Nilai moral lainnya adalah pentingnya rasa percaya diri dan tidak meremehkan diri sendiri dalam menghadapi tantangan itu sendiri. Nilai yang selanjutnya adalah nilai sosial dan budaya. Nilai sosial dan budaya dalam cerita asal-usul Muncak Kabau tercermin dari kehidupan masyarakat desa yang menjunjung tinggi kebersamaan, musyawarah, dan rasa saling menghormati. Ketika dusun mereka dihadapkan pada tantangan dari orang asing yang datang membawa kerbau untuk diadu, masyarakat tidak bertindak secara individu, tetapi berkumpul dan berdiskusi bersama, menunjukkan kekuatan nilai sosial berupa gotong royong dan juga solidaritas. Mereka tidak hanya memikirkan kemenangan pribadi saja, namun lebih pada kehormatan dan harga diri seluruh masyarakat pada saat itu. Budaya menghormati orang yang lebih tua dan tokoh agama juga nampak jelas saat mereka meminta petunjuk dari Kiai Mikdan yang dianggap sebagai tokoh yang bijak dan berpengaruh pada era masyarakat saat itu. Nah, jika dari sisi budaya, cerita ini sebenarnya menyinggung praktik mengadu hewan. Dalam hal ini, kerbau yang dalam beberapa tradisi lokal dulu dianggap sebagai bagian dari hiburan masyarakat, kemudian adu kekuatan atau bahkan ritual tertentu. Namun cerita ini juga secara tidak langsung memberi kritik terhadap praktik tersebut, terutama jika dilakukan dengan niat sombong dan tidak adil seperti yang ditunjukkan oleh orang asing. Nilai yang selanjutnya adalah nilai kepemimpinan. Nilai kepemimpinan dalam cerita asal-usul Muncak Kabau tampak kuat melalui sosok Kiai Mikdan dalam menjadi panutan dan juga pemimpin moral bagi masyarakat desa. Ia tidak hanya dihormati karena statusnya, namun juga karena kebijaksanaannya dalam mengambil keputusan dan kemampuannya memenangkan serta mempersatukan masyarakat dalam situasi genting. Ketika masyarakat merasa terancam oleh orang asing yang arogan dan berniat menang dengan segala cara, Kiai Mikdan hadir sebagai pemimpin yang tidak gegabah. Ia mendengarkan warganya, mempertimbangkan saran dari Mang Koshim, dan mengarahkan masyarakat untuk bertindak secara strategis tanpa kehilangan kehormatan. Nah, kepemimpinan yang ditampilkan bukan bersifat otoriter, melainkan partisipasif dan penuh pertimbangan.
Nilai ini juga menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang baik adalah sosok yang mampu menjadi teladan dan mengedepankan masyarakatnya, tetap menjaga ketenangan serta martabat masyarakatnya. Itulah tadi nilai-nilai yang terkandung dalam cerita asal-usul nama Desa Muncak Kabau di Kecamatan Buai Pemuka Bangsaraja, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Selanjutnya adalah upaya pelestarian yang perlu dilakukan ataupun yang sudah dilakukan. Nah, jika melihat terlebih dahulu upaya pelestarian yang sudah dilakukan, menurut Ibu Eliada, salah satu narasumber yang sudah saya wawancara pada penelitian kali ini, beliau mengatakan bahwa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sendiri, Dinas Pendidikan sudah mewajibkan untuk diadakannya kurikulum muatan lokal budaya Komering pada tingkat SMP dan sederajat. Maka, jika melihat dari hal ini, bidang pendidikan sudah bergerak dalam revitalisasi kepunahan sastra, baik lisan maupun non-lisan, untuk segera dikembangkan, jangan sampai punah begitu. Nah, hal ini tentunya merupakan bentuk revitalisasi yang efektif untuk dikembangkan pada era saat ini, mengingat urgensinya bahwa karya-karya sastra ini sudah banyak sekali luntur di era zaman digitalisasi dan juga sulit sekali ditemui bentuk-bentuk fisik dari karya sastra karena penulisnya bersifat anonim. Kemudian bentuk revitalisasi dan pengembangan yang perlu dilakukan ke depannya adalah melalui media massa. Sebaiknya menciptakan platform-platform yang dapat mengakses berbagai cerita, bisa berupa buku digital ataupun aplikasi sehingga masyarakat yang ingin mengetahui bisa dengan mudah membaca. Karena kesulitan yang saya alami pada saat meneliti ini adalah saat menggali informasi dan mencari berbagai versi dari cerita tersebut itu kurang mumpuni dan tidak tersedia di sumber manapun. Jadi saya hanya mengandalkan dari sumber wawancara saja. Hal ini tentu menjadi hal yang harus diperhatikan karena sangat disayangkan Ogan Komering Ulu Timur memiliki banyak sekali potensi yang bisa diceritakan kepada generasi ke generasi, namun terhalang oleh media. Banyak sekali hal yang bisa dipetik dari cerita asal-usul nama Desa Muncak Kabau. Namun sangat disayangkan dan perlu diperhatikan bahwa akses generasi saat ini dalam membaca kisah ini masih sangat minim sekali. Karena keterbatasan informasi dan media yang disupport dari pemerintah juga sangat minim. Yang saya harapkan adalah melalui penelitian ini, pemerintah dan juga masyarakat mampu mengoptimalkan pengembangan dan revitalisasi di bidang sastra lisan dan lebih digencarkan lagi supaya hal ini ditakutkan tidak punah nantinya. Kesulitan yang saya alami sebelumnya adalah saat wawancara, masyarakat cenderung kesulitan menggunakan bahasa Indonesia dalam menceritakan kisah ini. Karena di daerah Ogan Komering Ulu Timur itu sudah banyak sekali masyarakat transmigran yang ingin juga mengetahui bagaimana sejarah dan juga cerita perkembangan dari zaman dulu hingga saat ini yang tersirat dalam sastra lisan namun keterbatasan informasi. Dengan penelitian ini diharapkan bahwa sastra lisan yang lain dapat terus didukung pengembangannya dan revitalisasinya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Terima kasih, saya Nia Aprilia Fadilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.